Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sarlan, Stambuk B1B1811112. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai merancang mengelola jasa. Ketika suatu perusahaan semakin sulit untuk membedakan produk fisik mereka, sehingga mereka akhirnya berpaling ke diferensi layanan. Pada kenyataan, apabila suatu perusahaan memberikan pelayanan yang unggul, apakah itu berarti pengiriman yang tepat waktu, jawaban yang lebih baik dan lebih cepat dari keluhan, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih signifikan bagi perusahaan tersebut. Penyedia layanan terbaik tahu keunggulan tersebut dengan baik dan juga bagaimana cara untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang tidak terlupakan. Kemudian, pengertian jasa. Jasa secara umum adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak berwujud dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun secara luas, jasa adalah kegiatan yang bisa didefinisikan atau diidentifikasikan dengan sifat yang tidak dapat dirabah yang direncanakan guna memenuhi kepuasan dari konsumen. Kemudian menurut Kotler dan Killer, jasa merupakan setiap kegiatan, manfaat, atau performance yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible serta tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun yang mana dalam produksinya terkait maupun dengan produk fisik. Kemudian menurut Jaslim Saladin, jasa adalah setiap aktivitas atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang mana pada dasarnya kasat mata atau tak berwujud, serta tidak menyebabkan kepemilikan sesuatu, yang mana proses produksinya mungkin dan memungkinkan juga tidak berkaitan dengan produk fisik. Kemudian lanjut, industri jasa ada di mana-mana. Salah satunya sektor pemerintahan, dalam kurung pengadilan, pelayanan, ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberian pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat aturan, dan sekolah-sekolah. Berada dalam bisnis jasa, sebagian besar sektor bisnis dalam kurung perusahaan, penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, konsultan manajemen, praktek kedokteran, perusahaan film, perbaikan ridem, dan real estate. Juga berada dalam bisnis jasa, sektor produksi, dalam kurung operator komputer, akuntan, dan staf hukum. Adalah pabrik jasa yang menyediakan layanan kepada pabrik barang. Lanjut, yaitu karakteristik jasa yang mencolok. Yang pertama, tidak berwujud, dalam kurung intangibility. Yang kedua, tidak terpisahkan, yaitu inseparability. Yang ketiga, bervariasi atau variability, dan yang keempat, dapat rusak, traceability. Lanjut, strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama, perubahan keterhubungan pelanggan. Yang kedua, pemberdayaan pelanggan, dan yang ketiga adalah customer co-production. Lanjut, mengelola mutu jasa. Ada 5 hal penentu mutu jasa menurut tingkat kepentingan, yaitu yang pertama adalah keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan benda berwujud. Selanjutnya adalah menyusun strategi merek jasa, yaitu pemilihan unsur merek, penetapan dimensi citra atau image, dan yang terakhir perancangan strategi pemerekan. Itulah tadi materi terkait merancang produk jasa. Akhirnya dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.